Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Sebagaimana himbauan dari rektoratnya, minggu ini ya sampai hari Jumat. Ya, sampai hari Jumat sampai hari Kamis ya kita diminta untuk eh, belajar secara daring. Nah, karena saya ada kesempatan ya daringnya ya selain seperti saya bilang kita menggunakan Google Classroom, saya juga mengadakan pertemuan sinkron menggunakan Zoom seperti hari ini. Saya nggak tahu Anda di mana, dimanapun berada Anda ya jaga diri ya. Ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja, jadi jangan ke tempat-tempat kerumunan karena kalau ke tempat-tempat kerumunan kayaknya akan diduga akan melakukan hal-hal yang nggak baik sehingga tindakan aparat akan cukup represif. Jadi pinter-pinterlah menghindar. Kalau pakai media sosial saja nggak apa-apa, hanya untuk kumpul-kumpul dengan teman diskusi itu nggak akan ada masalah. Oke, saya akan mulai dengan mengambil bahan sebentar ya, saya gunakan bahan di Google Classroom. Saya share aja deh. Saya share screen yang kedua. Nah, harusnya Anda sudah bisa melihat screen saya. Saya kemudian akan pindahkan screen ke materi tentang microprosesor. Jadi hari ini kita bicara tentang microprosesor Z80 yang nantinya kita akan coba analisis hardware-nya. Tentu bukan hardware mikroprosesor. Sampai hari ini eh, pemilik hak cipta tentang mikroprosesor belum memberikan misalnya rancangan chipnya itu seperti apa karena masih dijual, masih laku kan. Penciptaan chip masih berlangsung terus, produksi chip meskipun Z80 itu sudah sejak tahun 76 masih laku, terutama dalam bentuk embedded system, yaitu sistem yang tertanam. Karena itu yang bisa kita pelajari adalah bagaimana merancang dan merakit sistem komputer berdasarkan berbasis pada mikroprosesor Z80. Jadi ini contoh chip-chipnya dulu bukan hitam tapi agak putih dan keemasan gitu ya. Ada tulisannya Zilog. Zilog itu produsen pembuatnya. Kalau kisahnya mengapa bisa jadi Zilog itu di beberapa bagian lain kalau Anda browse di YouTube itu ada presentasi saya tentang sebelum Zilog itu kan ada perusahaan Intel di dekat Busicom dari eh, Jepang untuk memproduksi chip bagi kalkulator yang akan diproduksinya. Nah, chipnya jadi, tapi Busicomnya bangkrut, lalu chip yang diberi nama 4004 keluar ke pasaran. Dan seterusnya. Lalu setelah itu chip itu keluar ke pasaran, di antara perancangnya muncul ide untuk membuat microprosesor seperti yang dikenal saat ini, yaitu mulai dengan Z80. Mereka mendirikan perusahaan Zilog, membuat chip yang kemudian diberi nama Z80 ini. Kalau dilihat dari apa yang tertulis di dalam chipnya, ya itu eh, ada kode 7623. Itu artinya chip ini diproduksi pada tahun 76, 1976 tentu saja pada minggu ke-23. Nah, pada masa-masa itu sampai tahun 80-an awal, Zilog 80, Zilog Z80 itu digunakan juga pada komputer portable.
Eh, Kalau Anda punya saudara yang atau tentu saudara ini ya apa entah Pak D, entah eh, mungkin kakek gitu ya, yang ada di Jogja waktu itu ada lembaga kursus yang menggunakan komputer Osborne satu untuk mengajar seperti mengajar mengenai ini. Kalau Anda sekarang kan kenal Microsoft Excel ya, dulu ada semacam spreadsheet begitu yang bisa berjalan di Osborne. Lalu ada KAI Pro 2, ada Radio Shack TRS 80. Radio Shack TRS 80 itu dulu kalau ada mahasiswa Indonesia yang belajar di Amerika tahun 80-an sudah pulang, 80, 81 sudah pulang, bisa menenteng itu TRS 80 dan itu sudah sangat, waktu itu ya sudah sangat canggih gitu ya. Meskipun kalau dibanding dengan komputer yang Anda pegang nggak ada apa-apanya. Nah, karena kemudian rame dunia produsen mikroprosesor itu, maka mikroprosesor Z80 lama-lama menyingkir tapi mendapatkan aplikasinya pada printer, mesin faksimile, mesin fotokopi, modem, bahkan satelit. Jadi sampai saat ini Zilog itu masih digunakan untuk sistem tertanam atau embedded system. Sistem tertanam itu sebetulnya kalau sekarang sih Anda bilang sih microcontroller ya. Yang Anda pakai misalnya pada Arduino. Arduino sendiri itu kan sebetulnya mikroprosesor kit ya. Karena di dalamnya ada mikroprosesor, terus ada perlengkapan lain, dan Anda bisa tinggal pasang untuk diprogram. Nah, mikroprosesornya sendiri yang di dalam Arduino itu sudah lumayan lengkap sehingga kita bisa sebut sebagai microcontroller sesungguhnya. Nah, microcontroller seperti itu digunakan dalam sistem kontrol, mungkin pada mesin cuci, pada air conditioner dan sebagainya. Nggak terlihat lagi mikroprosesornya karena sudah dikemas jadi satu dengan perangkat-perangkat atau peranti-peranti apa namanya, peranti-peranti yang diperlukan. Jadi tidak sekedar prosesor, tapi mungkin ada yang namanya analog to digital dan digital to analog converter gitu. Karena kalau digunakan untuk mengendalikan air conditioner itu ya, itu kan mesti kalau digunakan untuk mengendalikan air conditioner kan mesti ada mekanisme mengukur suhu ruangan. Nah, mengukur suhu ruangan biasanya menggunakan sensor suhu. Sensor suhu itu kan bentuknya analog, karena dari suhu dirubah menjadi tegangan. Makin tinggi suhu, makin tinggi tegangan. Nah, ini dirubah dalam bentuk digital. Maka diperlukan analog to digital converter agar bisa dibaca oleh sistem tertanam yang berbasis misalnya Z80 tadi. Selain Z80, sistem tertanam yang dipakai ya berbasis Atmel itu yang mungkin kalau Anda dari SMK sudah banyak belajar merakit sistem dengan Arduino. Nah, Arduino itu hanya sebetulnya mikroprosesor kit. Ada mikroprosesor dan sudah ada peripheralnya, tinggal kita koneksikan dan untuk bisa kita program. Oke. Kemudian, nah, sebagai orang teknis tentu kita lebih tertarik kepada pin diagram namanya, atau diagram pin ya, yang menunjukkan kaki berapa fungsinya untuk apa. Jadi bentuknya kan ada 40 pin ini, 40 kaki gitu ya. Tiap kaki itu untuk memudahkan diberi nama. Meskipun tentu ada nomornya ya. Misalnya contoh, kaki D0 sampai D7. Biasanya kita membacanya dari D7 sampai D0 gitu ya. D7 sampai D0, kenapa disebut D7 sampai D0 dulu? Karena D7 itu adalah most significant bit.
most significant bit artinya bit yang bernilai paling tinggi. Jadi kalau ada angka misalnya 2025 yang kita baca 2025 itu most significant bit, angka terpentingnya itu adalah angka 2 yang paling depan itu. Angka yang paling tidak penting itu angka 5 karena 5 menyatakan satuan toh. Kemudian nah nampaknya nomornya kan acak. Ya nggak masalah nomor P-nya asal kita tahu bahwa kaki nomor 13 itu adalah D7 dan seterusnya sampai kaki 14 itu adalah D0. D7 most significant bit, D0 itu least significant bit. Nah, oleh pengguna atau orang yang mempelajari microprosesor ini disebut bus data. Jadi kalau disebut bus data itu adalah 8 jalur yang diberi nama D7 sampai D0 karena ini akan mengeluarkan data dan instruksi. Jadi bukan hanya data tapi juga kode instruksi karena pada prosesor yang menggunakan arsitektur von Neumann seperti ini, data maupun instruksi itu ada di RAM atau ROM, ada di memori yang sama, tidak terpisah. Oke. Jadi karena data itu kan kalau bilangan biner itu juga ada most significant bit, ada least significant bit, maka yang namanya jalur data juga ada jalur data yang most significant bit dan tidak boleh terbalik. Ya. Kemudian berikutnya adalah address bus atau bus alamat. Bus alamat itu terdiri dari 16 jalur dari A0 sampai A15. Lagi-lagi A15 adalah most significant bit dan A0 adalah least significant bit. Jadi nanti kalau kita sudah bicara tentang merakit mikroprosesor, biasanya yang kita sebut bukan nomor PIN-nya, tetapi nama PIN-nya. Supaya kita tahu kalau A15 itu artinya address bus 15. Kalau D itu artinya data. Nah, kemudian ada satu bus lagi yang disebut bus kontrol. Bus kontrol ini kalau di gambar yang kanan itu kan kontrol bus ya. Bus kontrol itu dalam set 80 dibagi jadi 3 bus lagi. Tapi kalau untuk kepentingan kita kontrol bus itu ya yang di sisi kiri dari mulai sistem control, CPU control sampai CPU bus control. Jadi ada CPU control itu mengendalikan CPU-nya, ada CPU bus control itu mengendalikan busnya. Jadi sekali lagi mikroprosesor itu punya 3 bus, 3 saluran. Ya, bus itu seperti bus beton kita itu kan saluran ya. Bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Lalu karena ini adalah perangkat elektronik, tentu dia perlu power supply. Power supply-nya itu apa namanya positif 5 volt, ya sehingga ada positif 5 volt, ada ground. Ada juga prosesor yang perlu plus 5, min 5, lalu ground. Tapi yang ini hanya perlu plus 5 volt dan ground. Nah, karena dia peranti digital sekuensial, dan beda ya antara peranti digital kombinasional, gerbang-gerbang itu kombinasional, tapi itu sudah ada flip-flop itu berarti dia sekuensial, maka perlu clock. Clock itu sebenarnya adalah gelombang segi 4 dengan frekuensi tertentu, tergantung frekuensinya masing-masing prosesor punya memerlukan frekuensi clock yang berbeda-beda.
Oke, jadi kalau dilihat ya, eh, dalam suatu sistem mikrokomputer yang menggunakan Z80 itu selain mikroprosesor Z80 diperlukan juga osilator di luar. Jadi nggak ada osilator di dalam chip. Nah, osilator ini outputnya harus diberikan ke clock yang CLK yang pin 6 itu. Jadi simbolnya bilangan theta. Lalu ada tombol reset. Reset itu untuk mengembalikan kondisi prosesor pada kondisi awal. Itu reset kan. Lalu biasanya di sebelah kanan itu kita gambarkan komponen yang diperlukan. Semua komponen itu terhubung dengan 3 bus data. Cuma tidak semua terhubung. Jadi yang pasti terhubung itu adalah data bus 8 bit, 8 jalur. Karena mikroprosesor Z80 adalah mikroprosesor 8 bit, maka 8 jalur itu terhubung ke semua komponen. Ada ROM, ada RAM, ada PIO. PIO itu Programmable Input Output. Artinya ini adalah gampangnya kita sebut sebagai gerbang gitu ya. Gerbang PIO, satu PIO itu bisa punya 2 gerbang A dan gerbang B. Kita sebut port A dan port B. Kalau Z80 bisa punya sampai 256 dibagi 8 kalau salah. Atau dibagi 4 nanti kita cek ada berapa yang PIO yang bisa dipasang. RAM itu adalah random access memory. Memori yang kita gunakan untuk ya apa ya namanya menulis dan membaca data. Jadi data bisa saja kita ambil misalnya contohnya tadi kita mau membangun sistem untuk mengendalikan air conditioner. Maka data dari air conditioner itu dari sensor suhunya akan masuk ke prosesor tentu saja dulu ke prosesor diterima di prosesor memberi perintah simpan di RAM akan disimpan di RAM ya. Simpan di RAM lalu prosesor juga punya perintah data yang barusan ada di RAM tadi artinya berapa derajat ya misalnya oh itu sudah 30 derajat. Kalau 30 derajat maka nyalakan AC. Nyalakan AC itu perintah dari prosesor Z80 dikirimkan ke PIO, dikirimkan ke gerbang yang terhubung kepada AC tadi untuk dinyalakan AC-nya agar tercapai pendinginan. Itu contohnya ya. Lalu ROM itu apa? Read only memory. Kita hanya bisa baca isinya, nggak bisa mengubah. Nah, ROM ini umumnya digunakan sebagai ya kalau sekarang kan operating system ya. Tapi kalau dulu namanya program monitor. Program harus ada sesuatu yang di ROM supaya kalau di reset Z80 itu akan membaca perintah-perintah yang di ROM. Karena kalau di RAM kan nggak ada begitu. Mati listriknya di RAM kosong. Yang masih ada adalah di ROM. Itu sebabnya ya ketika komputer Anda dinyalakan. Ini terutama komputer lama kelihatan tuh. Begitu dinyalakan, itu langkah pertama yang dilakukan oleh komputer atau prosesor di dalam komputer adalah mengambil perintah-perintah yang ada di ROM. ROM kalau di dalam sistem komputer kita namanya program yang ada yang kecil saja itu namanya BIOS, Basic Input Output System. Nah, antara lain di situ ada mekanisme untuk membaca isinya hard disk, operating system pada hard disk untuk diberikan kepada CPU, diberikan kepada RAM di dalam sistem komputer
Nah, kalau sudah ada di RAM tinggal dieksekusi, maka kemudian di laptop Anda bisa melihat layar desktop. Ya. Padahal ketika komputer mati kan isinya RAM-nya ya kosong gitu kan. Dan prosesor itu tidak bisa mengeksekusi instruksi yang masih ada di hard disk. Dari hard disk harus dipindah ke RAM. Nah, itu sebabnya ada mekanisme untuk memindahkan isinya hard disk ke RAM untuk dieksekusi. Nah, yang harus selalu ada tuh yang di ROM tadi, yang memberi perintah kepada prosesor untuk mengambil data dari hard disk, data dan program tentu saja. Jadi booting itu sebetulnya ya seperti itu prosesnya. Booting itu proses mengambil proses ya, menjalankan perintah dulu yang ada di BIOS, ROM BIOS, kemudian perintahnya itu pasti memindahkan operating system dari hard disk. Hard disk itu kalau letaknya, kalau dalam prosesor di sini letaknya ada pada port, entah port yang mana, kita nggak tahu, karena ada alamatnya sendiri hard disk itu. Masuk, lalu dimasukkan ke RAM, tentu lewat mekanisme Z80 atau mekanisme Direct Memory Access gitu ya. Nanti kita pelajari apa itu Direct Memory Access. Lalu dieksekusi, lalu kalau dulu keluar yang namanya PROM, APROM atau CPROM kalau pakai hard disk. Kalau sekarang ya langsung muncul layar desktop saja. Oke. Nah, kita nanti akan mencoba memprogram Z80 dengan bantuan trainer kit yang kita sebut sebagai MPF1. Nanti kita mudah-mudahan tidak online terus. Kalau online sulit saya mengajarnya karena barangnya ada di lab. Jadi kita punya trainer kit yang kira-kira kalau dibuat blok diagram sederhananya seperti gambar yang di kanan itu. Nah, nanti kita bisa program. Untuk memprogram kita punya keypad seperti keyboard tapi lebih sederhana. Lalu layar penampilnya tidak semewah yang sekarang Anda punya. Kalau Anda sekarang punya kan pakai layar monitor yang ya bagus lah ya, seperti yang sekarang Anda pakai dan saya pakai. Kita hanya punya layar monitornya itu berupa 7 segmen. 6 digit 7 segmen. Jadi 7 segmen 6 digit. 4 untuk alamat, 2 untuk data. Karena setiap alamat memori hanya bisa menyimpan 8 bit data. 8 bit data itu cukup direpresentasikan dengan, Anda kemarin di PR-nya kan ada ya, kalau data heksadesimal, bilangan heksadesimal itu bisa direpresentasikan dengan 2 digit heksa, itu binernya ada 2 kali 4, berarti ada 8 digit. 8 digit biner. Nah, 8 digit biner itu kebetulan adalah kapasitas satu alamat RAM atau ROM di dalam Z80. Jadi setiap alamat RAM hanya bisa berisi 2 digit heksa atau 8 digit biner. Kita akan menulis dan memasukkan kode itu dalam bentuk heksadesimal. Maka kemarin kan saya suruh ubahlah dari heksadesimal ke biner gitu kan, supaya Anda paham bahwa yang kita masukkan memang heksa, tapi sesungguhnya yang ada di RAM dan ROM itu bentuknya adalah biner, gitu ya. Berikutnya, ya ini gambaran lain ya, gambaran lain. Langkahnya kira-kira ini kira-kira gini. Isinya Z80 ya. Z80 itu memiliki 8 bit jalur, berarti satu bus data, sehingga mampu mengirimkan 8 bit data atau instruksi, bisa data instruksi pada satu saat.
Ya ibarat Anda punya locker ya, lockernya itu kapasitasnya 8 buku, ya setiap locker isinya hanya bisa 8 buku. Lalu terdapat 16 jalur bus alamat sehingga dapat menghubungi prosesor ini dapat menghubungi 2 × 16 atau 65536 alamat atau lokasi memori. Ya ibaratnya Anda hanya bisa memiliki 65.536 locker. 65.536 locker, satu locker isinya 8 buku tadi. Lalu terdapat 13 jalur kontrol. Nah, ini pengertian jalur kontrol itu berbeda lah dengan dengan bus alamat dan bus data. Karena jalur kontrol harus kita pahami satu demi satu fungsinya. Tidak bisa seperti bus alamat yang kita pahami sebagai 16 jalur, ada most significant bit dan anulnya adalah least significant bit. Lalu jalur bus control itu 8 bit, D7-nya most significant bit, D0-nya least significant bit. Nah, di sini ada contoh jalur kontrol ya, jalur kontrol. Pada kasus contoh di atas, jalur memory request, ini jalur MREC. Memang ada pin MREC di set 80 CPU. Saya bisa kembali sebentar. Ini ada jalur MREC ini. Pin 19 itu jalur MREC, memory request. Apa fungsinya? Jalur memory request ada simbolnya itu /MREC. Sebetulnya yang benar simbolnya ada garis di atasnya, ada garis seperti ini, MREC ya, MREC. Garis di atasnya itu ada bar di atasnya. Tapi kalau dalam pengetikan kan sulit mencari bar di atas itu, maka biasanya kita gunakan tanda slash. Adalah jalur untuk meminta atau mengirim data dari dan ke memori. Jadi kalau CPU ini mengaktifkan alamat 16 bit, itu kan terkirim juga ke I/O, terkirim juga ke memori. Supaya memori atau I/O itu mengerti bahwa itu data untuk dia, maka dilihat jalur kontrol. Kalau jalur kontrol yang aktif adalah jalur memory request, maka berarti prosesor sedang akan mengirim atau meminta data dari memori. Tapi kalau yang aktif bersamaan dengan 16 bit address ini yang aktif adalah I/O request, IO-REQ, maka berarti prosesor itu sedang akan meminta atau mengirim data ke I/O devices. Nah, mengirim atau menerima data tergantung pada perintah yang dilakukan. Karena biasanya perintah tertentu itu mengaktifkan IO request, perintah yang lain itu mengaktifkan memory request. Jadi itu secara otomatis. Oke, itu. Nah, kalau sedikit riwayatnya, pada tahun 1975, kalau Anda lahir 2005 atau 6, berarti 50 tahun yang lalu kan, sekarang ini kan sudah 50 tahun yang lalu, setelah ya siapa yang masih hidup saya nggak tahu nih, Fridolin Bagin atau Masato Shishima ya. Setelah berhasil membuat Intel 4004 dan generasi berikutnya sampai 8080, Federico Fagin dan Masato Shishima, lihat namanya ini kan orang Jepang ya, bergabung untuk mendirikan perusahaan yang bernama Zilog. Jadi Masato Shishima itu tadinya adalah pegawai di perusahaan Busicom yang dikirim ke Amerika untuk bersama-sama dengan orang-orang Intel membangun chip, merancang chip yang dibutuhkan oleh Busicom. Tapi Busicom kemudian bangkrut. Masato Shishima tetap di
Amerika menyelesaikan pekerjaan membuat chip itu sampai akhirnya bergabung dengan Federico Faggin mendirikan perusahaan Zilog. Nah, di perusahaan Zilog yang baru didirikan itu, keduanya merancang prosesor yang kompatibel dengan Intel 8080 karena kan dia punya pengalaman tuh di Zilog. Dia bisa merancang 8080. Nah, ketika di Zilog dia merancang prosesor yang kompatibel dengan 8080. Kompatibel itu artinya dengan perintah yang sama dia bisa menjalankan aksi yang sama dengan Intel 8080. Yang kompatibel itu 78 instruksinya 8080 bisa dieksekusi oleh Z80. Tapi Masato Shishima dan Federico Faggin juga menambah 80 buah instruksi baru. Lalu jumlah registernya diperbanyak. Lalu antarmuka ke perangkat keras lain disederhanakan. Karena tanpa antarmuka dengan perangkat lain nggak ada artinya tuh prosesor. Kan prosesor harus terhubung dengan perangkat-perangkat lain, dengan memori, I/O devices, dan sebagainya. Lalu mikroprosesor itu Z80 memisahkan alamat memori dengan alamat perangkat masukan. Alamat memori sebanyak 64K atau 65.536 lokasi dan perangkat 65.536 lokasi perangkat dapat dihubungkan dengan mikroprosesor ini. Jadi seolah-olah punya alamat 2 kali 65536. Karena 65536 pertama itu untuk memori dan 65536 berikutnya untuk I/O. Ini bisa dibayangkan gini deh. Real estate dengan 2 blok. 1 blok untuk rumah tinggal misalnya yang sebanyak 65.536 rumah tinggal misalnya. Lalu ada 1 blok lain khusus untuk kantor 65.536. Itu hanya kantor, nggak boleh ada rumah di blok itu. Jalurnya beda-beda. Jalurnya, tapi antara jalur untuk memori dan jalur untuk perangkat I/O itu ya tentu saja ada jalan yang memisahkan, menghubungkan ya. Nah, kenapa saya harus menceritakan itu? Karena ada mikroprosesor yang katakanlah mempunyai 65.536 alamat itu dipakai untuk 2 keperluan itu. Baik untuk I/O maupun untuk memori. Jadi Anda bisa bayangkan seperti real estate yang antara rumah tinggal dan kantor itu jadi 1. Ya, kalau ada pos surat mengirim ke 1 alamat ya, taunya itu ke kantor ya setelah dilihat, oh ini alamat untuk kantor ini. Setelah datang, oh ini kantor, oh ini rumah. Jadi itu bedanya. Pada prosesor sebelumnya itu ya, terutama prosesor Motorola ya. Motorola itu nggak ada pemisahan antara alamat untuk memori dan alamat untuk I/O. Karena pada generasi yang kira-kira bersamaan itu Motorola memproduksi Motorola 6800 M6800. Itu 8 bit juga, tapi desainnya beda. 6800 itu sempat dibuat menjadi komputer Apple II, Apple seri kedua. Jadi Apple tuh pernah menggunakan prosesornya Motorola. Kalau sekarang kan beda lagi ya. M1 itu bukan Motorola, tapi Intel punya kalau nggak salah. Nah, model pemisahan lokasi memori dan lokasi I/O ini disebut sebagai separated I/O, I/O terpisah.
Dan model yang menggabungkan lokasi memori dengan lokasi I/O, tadi saya ceritakan contohnya adalah apa namanya, Motorola 6800 itu disebut memory map I/O karena I/O-nya dipetakan ke memori. Nah, penamaan itu sementara kita tahu penamaannya aja lah dengan penggambaran yang tadi saya berikan. Tapi aslinya adalah karena tidak memisahkan antara alamat memori dengan alamat I/O, maka program-program yang ditujukan ke arah keluar ataupun diterima dari luar itu perintahnya sama persis, hanya alamatnya yang berbeda. Karena sudah didesain alamat sekian sampai sekian itu untuk I/O, alamat sekian sampai sekian itu untuk memori. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih ke dalam lagi, mikroprosesor Z80 itu atau CPU-nya ya, ini CPU-nya, CPU-nya, prosesornya. Tentu kalau dibandingkan dengan mikroprosesor sekarang ya ini terlalu sederhana. Tapi bagi kita nih yang paling penting duluan, karena arsitektur, kemarin kan kita sebut arsitektur komputer ya, arsitektur dari Z80 yang sangat-sangat harus diketahui oleh pemrogram adalah, dan ini nanti berhubungan dengan perangkat instruksi yang dimilikinya. Lihat simbol V yang artinya arithmetic logic unit yang ini ya. Arithmetic logic unit itu tempat beroperasinya operasi aritmetika maupun operasi logika. Operasi aritmetika yang dapat dilakukan dengan prosesor Z80 adalah penjumlahan dan pengurangan. Lalu ada operasi logika AND, OR, NAND, NOR, AND, OR, NOR, NOT, shift kiri, shift kanan. Nah, itu. Nah, bagian yang paling penting adalah fakta bahwa salah satu lengan dari arithmetic logic unit itu terhubung ke register A atau akumulator. Lengan yang lain terhubung ke bus data internal. Bus data internal ini terhubung ke B, C, D, E, H, L. Ini masing-masing adalah register juga. Ini mengandung arti bahwa perintah-perintah aritmetika dan logika yang melibatkan dua operan itu bilangan yang dioperasikan ya, yang melibatkan dua operan, itu salah satu operannya harus ada di register A. Dia nggak bisa misalnya perintah jumlahkan isi register B dengan isi register C, nggak bisa ya. Mesti B dimasukkan ke A dulu, misalnya kan gini, A-nya di set 0, A sama dengan 0, lalu A ditambah B. A ditambah B artinya B-nya kemudian akan ada di A kan, baru C plus A. Jadi 3 kali perintah hanya untuk menambahkan, harusnya kan simpel kalau cara kita, ya isinya B berapa, isinya C berapa dijumlahkan. Untuk ketemu dengan mikroprosesor Z80, nggak bisa semudah itu. Kita harus mikir. Salah satu harus taruh di A dulu, baru langkah berikutnya dijumlahkan. Nah, itu bagian penting dari pengenalan mengenai internal organization atau disebut arsitektur gitu ya, arsitektur mikroprosesor. Sampai ini kenapa ini harus diberitahukan, dijelaskan karena memang ada kaitannya dengan kalau kita mau memprogram. Lalu ini lagi, kita kembali lagi ya. Keluaran dari arithmetic logic unit itu ada dua sebenarnya. Satu, itu hasil operasi, penjumlahan atau pengurangan itu masuk ke bus data. Ya, dari ALU kan masuk ke bus data. Tapi ada hasil sampingannya.
yaitu hasil pencatatan status operasi. Masukkan ke register F. F itu dari kata flag, bendera. Ya, supaya kita ingat dengan bendera Simapur di Pramuka itu. Itu memberi tanda apa yang terjadi dengan penjumlahan. Salah satu contohnya, kalau pengurangan, operasi pengurangan menghasilkan angka 0, maka register F akan menandai ada salah satu bit di dalam register F yang memberikan tanda 0. Ada terjadi hasil operasi menghasilkan 0. Nah, itu bit tertentu. Nah, bit yang mana itu? Kita bisa lihat berikutnya. Flag bit itu ada sign Z, 0, kemudian 1 nggak diperhatikan, lalu H itu half carry ya, lalu P positif, lalu N negatif, lalu C carry. Nah, yang pertama yang kita perlu tahu adalah yang Z tadi. Z itu hanya terjadi apabila hasil operasi aritmetika menghasilkan bilangan 0. Bagi pemrogram, mikroprosesor Z80 itu dapat dipandang sebagai mesin yang memiliki beragam register sebagaimana tampak pada gambar di atas. Ini register-registernya ya. Pemrograman Z80 senantiasa terjadi dan melibatkan register-register tersebut. Register ini general, yang general register terutama dengan general register kan mulai dari A, register akumulator, B, C, D, E, H, L, lalu flag. Nah, register B, C, D, E, H, L adalah register serbaguna 8 bit yang dapat diakses secara individual sebagai register 8 bit dan dapat dipasangkan B dengan C, D dengan E, H dengan L menjadi register 16 bit kalau diperlukan. Register PC adalah atau program counter adalah register 16 bit yang berisi alamat memori yang saat ini sedang diakses dan seterusnya nanti bisa dibaca. Bentar, saya tertarik untuk yang ini. Oke, ini. Bagaimana sih sebetulnya mikroprosesor bekerja? Mikroprosesor bekerja itu dengan mengeluarkan mengeluarkan isi program counter. Jadi ketika prosesor di reset, Anda mereset itu mematikan lalu memulai ulang itu ya, maka PC atau program counter itu memulai dengan angka 0000. Karena dia kan 16 bit ya. 0000 itu heksal ya, heksa. 0000 heksa. Nah, itu dikeluarkan di address bus. Address bus kan terhubung ke memori. Maka alamat memori 0000 itu akan dibaca isinya untuk diterjemahkan menjadi itu perintah apa sih? Itu diterjemahkan di control section ini. Setiap Anda reset dimulai selalu dengan menolkan PC itu register PC. Maka masuk akal kan kalau di alamat 0000 yang isinya tadi ROM itu ada perintah yang selalu berulang untuk mengawali komputer bekerja. Karena sebetulnya yang namanya mikroprosesor itu ada counter yang mengeluarkan logika mulai dari 0000, setelah itu 0001, 0002, 3, sampai dan seterusnya. Dia mengeluarkan itu sebetulnya menghubungi alamat memori. Jadi alamat memori yang terhubung dengan sistem mikroprosesor ini. Jadi harus di alamat 0000 itu harus terhubung ke ROM. Sebab kalau ke RAM, listrik mati, RAM-nya hilang, kan dia nggak bisa ngerjakan apapun. Maka harus di ROM. Maka biasanya mulai alamat 0000 itu ada di ROM BIOS maupun ROM yang nanti kita akan pakai praktek, itu ada operating sistemnya sendiri. Oke.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi Arithmetic Logic Unit ALU ini mempunyai masukan satunya dari A, akumulator, satunya dari bus data internal yang bisa berasal dari mana saja, termasuk dari luar. Kalau tadi kita membaca, kalau kita membaca sensor suhu tadi ya. Arithmetic Logic Unit itu bisa mengeksekusi instruksi add, penjumlahan, subtract, logical AND, logical OR, logical exclusive OR, compare, geser kiri kanan atau putar, tambah satu, kurang satu, bikin bit menjadi satu, bikin bit menjadi nol, tes bit itu berapa, dan seterusnya. Ini instruksi-instruksi yang dapat dikerjakan terkait dengan arithmetic logic unit. Nah, tentu saja nanti ada banyak kan, 80 ditambah 78. 80 ditambah 78 instruksi dapat dieksekusi oleh set 80. Nanti kita akan coba pelajari. Tidak seluruh instruksi kita akan pelajari, sebab target dari 8 pertemuan itu agar Anda paham bahwa mikroprosesor itu diprogram dengan bahasa mesin. Supaya nanti kalau toh Anda bikin project pakai Arduino, Anda tahu Anda memprogram Arduino pakai bahasa C, ya. Selama ini kan Arduino diprogram pakai bahasa C ya. Ya mungkin kalau Anda nanti mau kan bisa membuat Arduino diprogram pakai bahasa Python misalnya. Supaya bisa diprogram pakai bahasa Python, Anda harus tahu bahasa mesinnya seperti apa, karena nanti ada penerjemahan dari bahasa Python ke bahasa mesin. Sama seperti kalau Anda menggunakan Arduino, IDE-nya itu antara lain mengubah dari bahasa C ke bahasa mesin dari prosesor yang terpasang di Arduino, yaitu prosesor Atmega ya, Atmega berapa tergantung, nggak tahu saya, tergantung yang dipakai. Nah, lalu nanti ada pin-pin function itu tidak untuk dihafalkan, tapi nanti bila mana diperlukan kita bisa tahu, terutama kalau mau merakit prosesor Z80. Nah, nanti diceritakan, tidak diceritakan satu persatu, nggak perlu dihafal, tapi kalau paham bagaimana prosesor bekerja, maka nggak perlu hafal pun tahu. Oh, bus acknowledge itu apa, bus request itu apa. Halt apa, MREG apa, IORQ itu apa. Itu nanti dengan mudah bisa kita pahami kalau ya kita membaca sepintas saja kaitannya, lalu kalau kita membuat program itu kita paham fungsi masing-masing. Saya nggak akan lama-lama sih, paling sejam ya, sudah 49 menit. Jadi ini isinya adalah pin function. Jadi nama-nama ini mengandung maksud, mengandung fungsi gitu ya. Jadi kita melupakan tuh angka-angka nomor pin. Karena nomor pin ini hanya berguna kalau Anda nanti merakit Z80 CPU. Arduino sendiri Anda kan nggak pernah merakit Arduino ya, hanya menggunakan Arduino. Padahal Arduino itu di dalamnya ada prosesor yang mesti dirakit dengan komponen lain. Ya, kecuali Anda ingin memproduksi kit Arduino yang berbeda, supaya bisa lebih mudah dan nanti bisa digunakan oleh katakanlah anak STM, atau digunakan oleh orang-orang yang ingin belajar Arduino, ya mungkin harus merancang sendiri. Oke, ini saya teruskan, isinya hanya fungsi-fungsi yang tidak untuk dihafal, tapi nanti kita akan perhatikan satu persatu. Nah, tadi kan saya sempat jelaskan bahwa prosesor itu memulai ritualnya dengan mengeluarkan angka 0000 dari PC ke ROM atau RAM, terutama untuk ke ROM dulu kan, karena ROM lah tempat operating system berada atau basic input outputnya berada.
Pada gambar di samping, gambar sisi kiri adalah mikroprosesor, gambar kanan ROM atau RAM itu adalah memori. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Berikut ini akan dijelaskan pengambilan satu instruksi dari memori untuk menunjukkan fungsi dan cara kerja dari PC atau program counter. Ketika Z80 di-reset atau mulai diaktifkan, otomatis PC akan bernilai 0000H. Maka prosesor akan mengambil instruksi yang berada di alamat 0000. Lalu segera menaikkan isinya 0001. Ini makanya disebut counter kan. Setelah dia keluarkan 0000, dia lalu menambah dirinya sendiri menjadi 0001 karena counter kan menghitung menambah terus gitu ya. Pada umumnya mikroprosesor akan mengeksekusi instruksi dalam 3 langkah, yaitu ambil instruksi, decode instruksi, dan eksekusi instruksi. Ini contoh. Ini contohnya. Langkah pertama kan mengambil instruksi. Lalu pertama isi PC, kalau tadi 0000 ya, ditempatkan di bus alamat untuk diteruskan ke memori. Ini kan? Teruskan ke memori. Ada lewat address decoder tentu saja. Secara bersamaan sinyal baca RD diterbitkan. Read atau RD itu diterbitkan. Memori akan menerima alamat yang digunakan untuk menghubungi tempat penyimpanan instruksi. Berarti di alamat tertentu yang dihubungi tadi ada instruksi gitu kan. Ketika menerima sinyal baca itu artinya adalah prosesor ingin membaca isi dari alamat yang dihubungkan tadi. Memori akan mendekode alamat yang terima dan memilih lokasi yang dimaksud. Beberapa nanodetik kemudian memori akan menempatkan instruksi 8 bit ke bus data. Nanodetik ya ukurannya cepat sekali. Jadi rangkaian langkahnya adalah isi PC dikeluarkan ke bus alamat, sinyal baca diterbitkan, sinyal RD diterbitkan, instruksi atau data, karena kita tidak tahu, biasanya yang pertama pasti instruksi ya, ditempatkan ke dalam bus data merah ini. Mikroprosesor membaca bus data dan menempatkan isinya ke instruction register. Terus didekode diuraikan gitu ya. Setelah instruksi berada dalam IR, unit kontrol mikroprosesor akan mendekode isinya dan membangkitkan urutan sinyal internal dan eksternal untuk mengeksekusi instruksi tersebut. Karena nggak tahu kan instruksinya apa. Kalau instruksinya penjumlahan, yang pertama muncul kan ADD, menjumlahkan. Tapi penjumlahan kan belum selesai kalau hanya ADD saja. Tentu dia menunggu operan pertama apa, operan keduanya apa. Apa itu bisa jadi angka, berupa angka, tapi ingat salah satunya kan ada di register A. Ya. Jadi tergantung instruksinya, dia bisa menunggu, bisa juga langsung mengeksekusi. Nah kan, tergantung dari panjangnya instruksi, proses berikutnya kemungkinan mengambil potongan instruksi lain atau mengambil data yang diperlukan untuk diproses. Oleh karena itu, lamanya eksekusi tergantung pada sifat instruksi itu sendiri. Panjang pendeknya instruksi mikroprosesor berbeda-beda, karena memang jenis Z80 adalah jenis mikroprosesor yang CISC, Complex Instruction Set Computer, CISC. Nah, nanti urian mengenai itu ada, tapi salah satu ciri mikroprosesor yang bergenre CISC adalah panjang tiap instruksi itu berbeda-beda. Ya. Oleh karena kecepatan detak yang dipasang pada satu mikroprosesor bisa berbeda-beda, maka ukuran kecepatan kerja mikroprosesor biasanya bukan satuan waktu, tapi jumlah siklus yang diperlukan. Jadi tidak langsung berapa kecepatan prosesor ini. Kita hanya bisa ngomong sih, oh kecepatan detaknya atau kecepatan clocknya 1 MHz. Ya kalau sekarang kan sudah sampai 3,2 GHz kan. Kalau dulu mega itu sudah tinggi sekali, kan sekarang giga.
Nah, ini kira-kira sistem minimum. Yang warna-warni juga sistem minimum. Ini sistem minimum, tapi cara lain menjelaskannya cara lain. Nah, jadi itu nanti tentu saja Anda bisa membaca lagi. Nanti kalau ketemu apa namanya rekaman tahun-tahun lalu yang menjelaskan ini akan saya tambahkan juga. Tapi rekaman hari ini pun nanti kalau sudah jadi saya usahakan saya masukkan ke dalam sesi ini supaya menjadi gambaran bagi Anda. Eh, saya nggak perlu mengulang-ulang lagi, termasuk yang tidak bisa datang. Ini ada berapa orang ya yang datang? 26 orang ya, kayaknya sudah semua datang deh. Tapi tentu saya memberi kesempatan pada Anda untuk bertanya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Oh iya, pertanyaan juga bisa diberikan melalui WA ya. Kalau baru ketemu ide bertanya, jadi di WA itu tidak hanya bertanya tentang besok ada kuliah nggak Pak, tapi boleh juga Pak penjelasan yang kemarin kok belum jelas ya tentang ini misalnya. Kita nanti kalau ketemu bisa menjelaskan lagi. Presentasi dari saya cukup. Anda tentu masih punya pekerjaan untuk menyelesaikan. Sebentar, saya tunjukkan ya yang ini. Nah, ini kan ada klip materi dari chapter 3. Ada 24 orang belum pernah membuka. Kalau yang ini 27 orang tidak pernah membuka. Lalu pengenalan kit. Nah, nanti Anda itu akan mempelajari, memprogram MF1 dengan ini. Dengan buku-buku ini. Belum ada yang membuka satupun. Nanti saya cek. Saya bisa juga melihat siapa yang sudah membuka nanti ya. Nah, kan? Yang belum membuka ini semua artinya yang sudah open itu 4 orang. Nah, sebentar saya lihat yang microprocessor 80 kan 27 belum membuka. Kita tidak tahu belajar atau enggak, tapi yang jelas enggak membuka. Karena bisa saja membuka tinggal makan kan bisa ya. Nah, ini yang sudah membaca Friendly Manalu. Wah, ini ketua kelas yang rajin juga nih Friendly. Ini Bapak. Ya, kenapa Friendly? Friendly Yusuf, mana? Tidak apa-apa, Pak. Oke, mantul-mantul itu suara Anda. Lalu Nur Harun itu sudah membuka, yang lainnya belum melihat. Nggak apa-apa, mudah-mudahan setelah kuliah ini membaca. Paling tidak membaca, Anda nggak bisa, kita nggak, mulai minggu depan barangkali akan ada semacam tugas-tugas kecil gitu ya. Hari ini belum ada, belum saya tambahkan. Ada pertanyaan dari Anda? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kuliah bisa saya akhiri. Sebagaimana janji saya anggap semua masuk dulu. Kecuali nanti kuliahnya benar-benar kuliah online terus. Nah, mudah-mudahan enggak deh. Mudah-mudahan hanya minggu ini ya. Oke, saya stop share. Nanti saya akan minta Anda untuk memvalidasi. Sebentar sekalian aja deh sambil menunggu Anda, siapa tahu Anda mau bertanya nih. Oke, sebentar. Sebentar saya akan menyelesaikan presensi. Saya anggap masuk semua. Jadi 29 mahasiswa itu yang datang sekarang ada 26 kan, itu tambah saya 1 kan, berarti 25. Ada 4 orang yang tidak datang. Oke, mudah-mudahan tetap nanti saya lihat membuka atau tidak dari keaktifannya, dari membuka atau tidak bahan ajar itu. Oke.
Saya akhiri pertemuan ini. Nggak harus ketuanya ya, yang akan memvalidasi siapapun boleh memvalidasi. Toh saya dapat laporan siapa yang memvalidasi. Saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kita berjumpa minggu depan secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya.